Baligh artinya dia sudah dewasa fisik. Yang laki-laki sudah memancarkan sperma, yang perempuan sudah menghasilkan sel telur, mereka sudah punya nafsu. Ketiadaan waktu membuat akil terbengkalai, kebanyakan uang menyebabkan balik malah makin lama makin cepat, overnutrisi, over protein, over lemak, over karbohidrat, over gizi. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sadaqallahul azim. Baik ayah bunda, bapak ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah hanya dengan izin Allah kita bisa dipertemukan pada siang kali ini karena nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman, semuanya diizinkan Allah untuk bertemu. Yang jauh bisa ketemu kalau Allah izinkan, yang dekat malah sulit bertemu kalau Allah gak izinkan. Saya dari Malang dan sekarang bertemu kita di Tegal. Orang-orang Malang malah sering protes sekarang, tinggal di Malang kok susah banget ketemunya gitu ya. Karena memang pada akhirnya segalanya atas izin Allah. Ayah bunda sekalian, pada siang hari ini saya diminta membahas satu tema ya. Sudah baligh tapi belum akil. Kenapa? Bahkan sebenarnya ada tambahannya. Baligh kok makin cepat, akil kok makin telat. Ada apa? Ya. Ini bukan semata-mata soal udah baligh ya dan belum akil, tapi justru fenomena baligh yang makin lama makin cepat dan akil yang makin lama makin terlambat. Ini fakta. Di tangan saya ada buku yang luar biasa ya. Materi saya ngumpul di sini, tapi nggak bisa saya sampaikan sekarang semuanya. Ini materi 8 kali pertemuan alias 16 jam ya. Sementara waktu kita mungkin cuma 1 jam nih sekarang nih. Jadi barangkali saya hanya ingin memberikan satu pencerahan saja. Atau jangan-jangan bukan pencerahan tapi pencemasan ya. Ayah bunda sekalian, hari ini pas banget. Belakangan kita berhadapan dengan fenomena-fenomena bunuh diri demi bunuh diri anak-anak kita dan mahasiswa-mahasiswa kita ya. Beruntun. Mulai dari mahasiswa UGM bunuh diri di kos-kosannya, Pogung. Berlanjut bunuh diri mahasiswa UNESA, lompat dari lantai 4 Paragon Mall Semarang. Lalu bunuh diri juga dengan menabrakkan dirinya di kereta api. Kemarin siswa SMK dan sebagainya. Ini ada apa? Dan ada nggak kaitannya dengan fenomena udah baligh belum akil itu? Baik ya, saya ingin cepat saja barangkali. Mudah-mudahan ini bukan sekedar perubahan paradigma dan bukan sekedar perubahan kesadaran ya, tapi sebuah keprihatinan dan sebuah kepedulian. Kondisi makin lama makin buruk. Baik, kita coba lanjutkan, silakan materinya dibuka. Ya. Ayah bunda sekalian, tahun 85 ketika saya masih kuliah semester 5 di psikologi UI, saya dapat mata kuliah teori perkembangan anak namanya. Ternyata menurut teori itu anak itu berkembang mulai dari masa lahir, natal, lalu masuk ke masa bayi, infansi 0 sampai 2 tahun, masuk ke usia dini, toddler 2 sampai 7 tahun, lalu masuk lagi ke usia anak, childhood 7 sampai 12 tahun, lalu masuk ke usia remaja.
yaitu 12 sampai 20 tahun. Remaja berasal dari bahasa Yunani adolescere. Dalam bahasa Inggrisnya adolescence. Dalam bahasa Indonesianya remaja. Sekedar informasi saja, kata remaja baru ada di Indonesia di akhir tahun 60-an ya, bukan dari awal. Menarik, saya baca waktu itu, remaja adalah orang yang anak sudah bukan, tapi dewasa pun masih belum. Saya agak terganggu dengan ungkapan ini dulu. Apa iya dalam Islam ada anak sudah tidak, tapi dewasa pun belum? Rasa-rasanya keyakinan saya mengatakan ini enggak ada dalam Islam. Dalam Islam itu sederhana aja. Sebelum akil balik namanya anak-anak. Sesudah akil balik namanya dewasa. Simple. Tapi kemudian ya namanya mahasiswa semester 5 enggak beranilah menentang teori yang sudah sangat kuat ya. Teori raksasa. Teori yang sudah diterima di mana-mana. Bahkan ada istilah remaja Islam kok. Ada istilah remaja masjid kok. Masa saya berani-beraninya menentang? Tapi tahun 92 saya ketemu buku. Salah satunya bukunya orang Tegal. Psikolog dari Tegal. Namanya Sarlito Wirawan Sarwono. Dia bilang, dulu remaja enggak ada. Abad 19 remaja belum ada. Sejak pendidikan jadi lembek, sejak pendidikan jadi cengeng, sejak pendidikan jadi lemah, remaja baru ada. Yang ngomong orang Tegal, dosen saya, Sarlito Wirawan Sarwono almarhum. Saya baca lagi buku yang lain yang mengatakan bahwa remaja baru ada sejak akhir abad 19, sejak awal abad ke-20. Baru saya percaya diri. Kalau bahasa Betawinya, gua bilang juga apa, remaja ini generasi jadi-jadian ini. Dalam Islam gak ada ini. Saya baru percaya diri sudah itu. Untuk mengkritik ini ada yang gak benar. Remaja bukan ada sejak zaman Nabi Adam. Saya jadi ingat kalau dulu nonton film Little House on the Prairie ya. Laura Ingalls 12 tahun udah nikah. Udah dewasa, bukan remaja, suaminya juga umurnya 14 tahun. Lalu kemudian kesibukan demi kesibukan membuat lupa. Saya lupa dengan kritik saya terhadap yang satu ini. Sampai tahun 2014 saya bertemu dengan kasus seorang gadis dari Bengkulu 14 tahun diperkosa dan dibunuh oleh 12 orang laki-laki. Tapi 7 di antara pemerkosa dan pembunuhnya dihukum ringan, alasannya masih anak-anak. Pertanyaan saya ketika itu, apa pantas disebut anak wong sudah bisa memperkosa? Apa pantas disebut anak wong sudah terangsang lawan-lawan jenis? Apa pantas disebut anak kalau dia itu sudah mampu ereksi? Dalam bahasa yang lebih lugas, apa masih pantas disebut anak udah bisa bikin anak kok? Ini pertanyaan besarnya ketika itu. Cuman memang dilematis. Di satu sisi secara fisik dia sudah bisa disebut dewasa karena yang laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan sudah menstruasi. Tapi secara mental harus diakui sama sekali belum dewasa. Badannya sudah dewasa, tapi jiwanya, mentalnya belum dewasa. Setelah saya lacak-lacak lebih jauh ajaran agama Islam, artinya apa? Baliknya udah, tapi akilnya belum. Ini yang belakangan ini terjadi sejak awal abad ke-20. Ditandai dengan keluarnya buku dari G. Stanley Hall yang judulnya Adolescence. Remaja.
Nah, ini permasalahan yang sekarang kita hadapi. Saya bilang sama dokter-dokter dari Unibrau, dok, sekarang 10 tahun sudah menstruasi, dok. Sekarang 10 tahun sudah mimpi basah, dok. Dokter-dokter itu bilang, kata siapa 10 bang? Tambah cepat sekarang bang, 9 sudah. Sedikit catatan ayah bunda sekalian, diperkirakan tahun 2035 balik sudah terjadi di umur 7. Di umur 7 tahun 2035 laki-laki sudah mimpi basah. Dan perempuan sudah haid menstruasi. Kedewasaan fisiknya makin cepat. Tapi bagaimana dengan dewasa mentalnya? Bagaimana dengan akilnya? Saya mengatakan kepada dosen-dosen di ITB, baru akil 25 tahun, Prof. Tapi dosen-dosen ITB pun mengatakan, kata siapa bang 25 udah akil, 27 pun S3 kita belum akil bang. Sudahlah balik dibilang makin cepat, ternyata kata dosen-dosen itu akil pun makin lambat. Saya bilang, Prof, apa tandanya, Prof? Anak-anak kita itu sudah baru akil mahasiswa kita itu di umur 27. Bang Aat, mahasiswa S3 kita belum mandiri, bang. Apanya yang akil, bang? Uang kuliah mereka, biaya hidup mereka, uang buku mereka, uang kos mereka masih dari orang tua loh bang kebanyakan. Apanya yang akil, bang? Dari mana akilnya, bang? Saya malah dibalik dengan pertanyaan semacam itu. Bang, mereka belum mandiri, bang. Kami masih tanya kok, bang, disertasimu bab 1 udah jadi belum? Bab 2 piye kabare bab 2? Abang tahu nggak bang, mereka mudah putus asa dan kepengen bunuh diri, bang. S3 kita itu yang umurnya 27 tahun itu, bang. Sekarang abang lihat kalau mahasiswa kita senang ke kampus pakai baju lengan panjang, tolong lengan panjangnya dibuka, bang. Itu sayatan-sayatan silet itu, bang. Ngebarcode kalau istilah sekarang. Ya. S3. Kita nggak bicara SMA. Ini kondisi yang sekarang sedang terjadi. Bahkan teman-teman dari BKKBN Jogja memperkirakan kalau sekarang 27 tahun baru akil, 2035 baru akil umur 30. Sekarang 9 tahun sudah balik, 2035 7 tahun sudah balik, makin cepat. Dan 2035 yang sekarang 27 baru akil, 2035 30 tahun baru akil. Kita berhadapan dengan satu generasi yang namanya remaja. Adolescence. Berasal dari bahasa Yunani adolescere. Anak-anak sudah tidak, tapi dewasa masih belum. Ini yang kita hadapi saat ini. Apa dampaknya? Ayah bunda sekalian, dalam Al-Quran surat Asy-Syams, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya telah Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu jalan dosa dan jalan takwa, jalan nafsu dan jalan akal. Kapan nafsu itu aktif? Kalau dia udah baligh. Kapan akal itu aktif? Kalau dia udah akil. Lalu bayangkan apa yang terjadi kalau orang itu baliknya cepat tapi akilnya terlambat.
Berarti jalan nafsunya sudah bekerja pada saat akal untuk mengendalikan nafsu itu masih tertidur nyenyak. Ini yang sekarang sedang kita hadapi. Sejak akhir abad ke-20, sejak akhir abad ke-19, sejak awal abad ke-21. Nah ini, ya. Banyak di antara kita yang barangkali menganggap remaja itu dari sononya. Remaja itu sebuah keniscayaan. Remaja itu sebuah periode yang mau nggak mau mesti dilewatin gitu ya. Padahal sebenarnya remaja itu baru muncul belakangan. Ya. Ini bukan perkara sederhana. Balik artinya dia sudah dewasa fisik, yang laki-laki sudah memancarkan sperma, yang perempuan sudah menghasilkan sel telur, mereka sudah punya nafsu. Nafsu itu indah selama dikendalikan oleh akal. Jadi inilah sebuah fenomena ya. Ketika kedewasaan fisik dan kedewasaan mental terpisah. Akibatnya kedewasaan fisik itu melahirkan nafsu yang udah teraktivasi, tetapi akal untuk mengendalikan nafsu itu yang belum teraktivasi. Apa itu remaja? Bayangkan mobil, gasnya udah ditekan dalam-dalam, tapi supirnya belum ada, remnya belum ada, setirnya belum ada, persnelingnya belum ada. Itulah yang namanya remaja. Nah, kita lanjutkan. Remaja ini kenapa baru ada sejak akhir abad 19? Karena di abad 18 ada yang namanya revolusi industri. Sejak revolusi industri itu kita disibukkan untuk bekerja. 8 jam sehari, 40 jam sepekan, 2000 jam setahun. Nggak ada waktu lagi untuk mendidik anak. Nggak sempat lagi kita didik anak. Itu baru kerjanya, belum lagi berangkat kerjanya, pulang kerjanya, istirahat di tengah-tengah pekerjaan. Orang Jakarta sekarang berangkat jam 5 pagi itu udah terburu-buru itu, karena takut terlambat. Sejak waktu untuk mendidik anak itu tidak ada, sejak itulah kemudian orang tua menitipkan anaknya ke sekolah. Permasalahannya, sekolah itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Anak nggak bisa matematika bisa kita serahkan ke sekolah. Anak nggak bisa bahasa Indonesia bisa kita serahkan ke sekolah. Anak nggak bisa berenang, menunggang kuda, memanah, kita bisa serahkan ke sekolah. Tapi karakter itu bukan pengajaran, itu pendidikan. Yang bisa melakukan pada dasarnya orang tua. Sekolah cuma bisa membantu. Sekali lagi sekolah cuma bisa membantu. Karena karakter itu dididik. Kalau matematika itu diajar. Sejak saat itulah kedewasaan mental terbengkalai. Sejak saat itulah akil terlambat dan terhambat. Sejak revolusi industri. Kok dulu belum ada remaja ya? Kok baru belakangan ada remaja ya? Karena revolusi industri telah membuat kita kehilangan waktu dalam mendampingi anak-anak kita. Apalagi sekarang, waktu itu tambah berkurang. Bahkan anak diserahkan ke sekolah sepenuh hari, full day school. Sekolah itu berasal dari bahasa Yunani, skole, tempat mengisi waktu lowong. Sekarang sekolah itu udah jadi laundry. Serahkan pagi, ambil sore. Serahkan pagi, ambil sore. Padahal sekolah bukan lembaga yang mampu secara dominan mendidik karakter. Sekolah cuma bisa membantu orang tua mendidik karakter.
Waktu nggak ada, waktu habis, pendidikan akil terbengkalai, pendidikan akal terbengkalai. Tapi waktu nggak ada, uang banyak. Sejak revolusi industri uang banyak. Dengan uang yang banyak itu kita bisa membayar SPP, kita bisa membayar uang masuk, kita bisa memberikan anak kita makanan secara berlebihan. Overnutrisi. Kadang-kadang rasa bersalah terlalu sering meninggalkan anak, seringkali kita balas dengan makanan yang berlebihan. Akibatnya apa? Baliknya kecepatan. Ketiadaan waktu membuat akil terbengkalai, kebanyakan uang menyebabkan balik malah makin lama makin cepat, overnutrisi, overprotein, overlemak, overkarbohidrat, overgizi. Ya. Revolusi industri secara bersamaan melahirkan manusia-manusia yang akilnya makin terlambat dan baliknya makin cepat. Belum lagi karena orang tua tidak bisa mendampingi anak secara intensif, akibatnya orang tua sekarang makin protektif. Anak dilarang begini, dilarang begini, dilarang begitu. Dulu walaupun kelebihan makanan, keluarnya banyak. Main petak umpet menghabiskan berapa kalori. Main gobak sodor kalau istilah Betawi ya, menghabiskan berapa kalori. Main bentengan, main patok lele. Ya, kalau perempuan main tali, lompat tali, tali merdeka, salamanda, menghabiskan berapa kalori. Sekarang dengan proteksi yang berlebihan dari orang tua, semua tidak boleh. Akibatnya balik itu makin lama makin cepat. Ya. Ini yang sekarang terjadi. Mana dia? Ya. Nah, jadi sejak revolusi industri inilah terjadinya yang namanya fenomena keremajaan. Yang kemudian terjadi adalah lahir bukan anak tapi belum dewasa. Lu apa ini? Anak enggak, dewasa juga belum. Lalu apa? Generasi yang enggak. Generasi yang bukan. Ya. Anak baru gede, dibilang anak gede, dibilang gede anak. Di satu sisi sudah tertarik dan siap melakukan hubungan seks, tapi di sisi lain belum siap untuk menikah. Bapak Ibu sekalian, kenapa manusia itu disebut baligh? Karena balagun nikah, siap untuk menikah. Hatta idza balagun nikah, sehingga dia siap untuk menikah. Disingkat baligh. Sekarang dia udah balik, gimana nikahnya siap enggak? Enggak. 9 tahun enggak mungkin lah nikah. Tapi sekarang kelas 5 SD aja pacaran manggilnya sudah ayah bunda kok. Sudah panggilannya papa mama kok. Di sebuah SD di Ciledug, Tangerang, Jakarta, kelas 5 SD rata-rata sudah punya grup WA yang merencanakan, yuk kita berzina Sabtu besok di hotel anu yuk. Yeah. Kelas 5. Sampai nangis kepala sekolahnya lapor ke saya. Nggak nyangka Pak. Ya saya bilang itulah fenomenanya. Mereka kan sudah balik. Yang namanya yang sudah menstruasi dan sudah mimpi basah itu secara naluriah tentunya kepengen melakukan hubungan seks. Sementara mereka belum akil, belum berakal. Ya. Belum sadar dampaknya. Nanti kalau hamil gimana? Emang gua pikirin, kata maklum belum akil. Kalau hamil gimana? Ah gimana nanti ajalah. Ya. Ini faktanya, ya.
Nah, ya. Nah, kita terjebak menganggap remaja itu wajar. Kita menganggap remaja itu bagian dari ajaran agama kita karena terjadi di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, faktanya, kenyataannya nggak bisa kita ingkari. Habis anak-anak itu remaja kok. Dan kita dengan mudahnya mengatakan maklumlah zaman udah berubah. Kita selalu menyerah kepada zaman. Kita selalu mengalah kepada zaman. Zaman emang udah berubah. Dari Paris sampai New York, habis anak-anak ya remaja. Dan kita mengatakan zaman udah berubah. Ya. Nanti tahun 2035, 6-7 tahun sudah balik. 30 tahun baru akil, kita pun mengatakan zaman emang udah beda. Jadi memang terjadi secara masif dan global. Walaupun Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, kalau kita mau jeli melihat kata siapa keremajaan itu kemestian, nggak usah jauh-jauh, datanglah ke Provinsi Banten sekarang. Datangi orang-orang Badui. Orang Badui sampai hari ini tidak mengenal remaja kok. 12 tahun mereka udah dewasa kok. 12 tahun mereka sudah sanggup menikah kok. Kalau kita mau jauh lebih sedikit lagi ke Jambi lah. Di sana ada suku anak dalam. Hari ini 12 tahun udah dewasa kok. Ya. Nggak ada tuh galau mencari identitas diri, nggak ada. Ketika laki-laki 12 tahun dikeluarkan oleh orang tuanya dari rumah, keluar kau, berburu kau, jangan kau coba-coba pulang ke rumah kalau belum dapat buruan. Di suku-suku pedalaman Papua sampai hari ini nggak ada kok remaja. Nah kita makin terjebak karena kemudian kita makin terjebak karena kita kemudian mendapatkan pembenaran ilmiah. Teori-teori tentang keremajaan luar biasa kuatnya. Saya pernah khutbah Jumat di UIN Sunan Kalijaga, Jogja, mengkritik konsep remaja. Gak lama kemudian selesai Jumat saya didatangi oleh seorang guru besar psikologi. Dia berkata, Pak, Bapak melawan teori raksasa, Pak. Ya, saya tahu, saya melawan teori raksasa. Pak, hanya raksasa yang berani melawan teori raksasa, Pak. Iya, saya tahu. Tapi saya bukan raksasa. Kalau Bapak nggak bantu saya tidak bisa sendirian melawan teori ini. Baik, Pak, kita perjuangkan. Alhamdulillah, Pak, kalau Bapak bantu saya. Setidak-tidaknya saya bersyukur sekarang IAMP, International Association of Muslim Psychologists, Asosiasi Psikolog Muslim sedunia, sepakat dengan saya. Tidak ada remaja dalam Islam. Remaja itu bukan sekedar salah, tapi sangat berbahaya kalau kita pertahankan. Alhamdulillah. Mendapatkan pembenaran sosial. Ya maklumlah masih remaja. Dia uring-uringan, ya namanya juga remaja. Belum bisa nyari nafkah sendiri, namanya juga remaja. Suka tawuran, iya namanya juga remaja, maklumlah. Terlalu banyak pemakluman sosial yang membuat keremajaan itu makin lama makin parah. Dan yang paling menyedihkan adalah mendapatkan pembenaran keagamaan. Ada istilah remaja Islam, ada istilah remaja masjid, ada istilah Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid seluruh Indonesia. Hormat saya kepada Muhammadiyah yang sekarang sudah membatalkan yang namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah. Alhamdulillah, masih mau dengerin omongan. Dulu ada Ikatan Remaja Muhammadiyah. Saya anggota Dewan Pakar Masjid Salman ITB. Masih ada yang namanya Karisma, Keluarga Remaja Islam Masjid Salman. Ini yang membuat kita kemudian terjebak pada pembenaran keremajaan. Jadi remaja itu, Bapak Ibu sekalian, sebuah tragedi. Mari bayangkan, nafsu sudah bergejolak,
Tapi akal untuk mengontrol, mengendalikan, memanagenya belum ada, belum aktif. Nafsu itu indah. Dia bagaikan api, bagaikan air, bagaikan angin, bagaikan tanah, nafsu itu. Ketika dia terkelola dengan baik, api itu sangat berguna, air itu sangat berguna, angin itu sangat berguna, tanah itu sangat berguna. Tapi ketika tidak ada yang mengontrol semuanya, api bisa bikin kebakaran, air bisa bikin banjir, angin bisa bikin tornado, tanah bisa bikin longsor. Ini yang sekarang sedang terjadi. Ya. Ketika kita memproduksi yang namanya remaja, dan bahkan kita membenarkan lagi, ngasih stempel lagi. Sangat berbeda dengan pemuda. Tolong jangan disamakan. Yang Islam lahirkan adalah pemuda, bukan remaja. Karena pemuda itu sepenuhnya akil dan baligh. Dulu kita bangga betul dengan kepemudaan itu. Bung Karno berani bilang, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang kita terpaksa bilang, berikan aku 1 remaja, pusing kepalaku dibuatnya. Sampai seorang psikolog dari Amerika Serikat mengatakan, tahukah Anda bagaimana cara menghadapi remaja? Gampang. 12 tahun tolong dibius, 20 tahun tolong dibangunkan kembali. Udah itu aja, kami udah gak tahu gimana caranya. Putus asa kami. Yang tidak berputus asa cuma Islam. Karena Islam tahu ini ada persoalan balik yang kecepatan dan akil yang terlambat. Bagaimana upaya kita mempercepat kembali akil itu dan menekan balik yang terlalu cepat itu. Kita punya upaya, yang lain gak punya. Ada oknum-oknum di Kementerian Kesehatan yang mengatakan cara mengatasi keremajaan, kita siapkan program kondomisasi remaja. Siapkan kondom. Mau diapakan lagi? Mereka begitu inginnya melakukan hubungan seks, nafsunya udah gak terkendali, tapi mereka gak mungkin menikah, terlalu muda. Kalau hamil gimana? Kami juga sedang menyiapkan program yang namanya aborsi sehat. Saya tidak mengatakan kementeriannya, ya oknum-oknumnya. Karena mereka tidak tahu cara menghadapinya. Satu-satunya yang punya cara cuma Islam, yaitu tolong baliknya dikendalikan, tolong baliknya ditekan, dan tolong akilnya dipercepat. Nah jadi ini ya persoalan kita. Saya lanjut saja ya. Jadi ini sebuah tragedi ya. Sudah balik belum akil. Bukan anak tapi belum dewasa. Masa transisi yang kelewat panjang. Sekarang kalau 9 tahun udah balik, 27 tahun baru akil. Berarti 27 kurang 9, 18 tahun. Terlalu panjang. Kalau 2035 memang benar, 7 tahun udah balik, 30 tahun baru akil, berarti 30 kurang 7, 23 tahun mereka menghadapi masa transisi. Cuman mau dibantah juga susah. Saat ini bahkan sudah ada yang 7 tahun udah balik, mau diapain? Mau dibantah gimana? Saya sendiri berhadapan dengan orang 39 tahun belum akil. Beberapa waktu yang lalu kita menghadapi kasus seorang ibu muda membenamkan bayi yang baru lahir ke dalam ember. Karena dia mengalami baby blues. Dia udah nikah tapi belum akil, belum siap menghadapi beban-beban hidup. Belum siap menghadapi anak. Bisa nggak aku membiayainya? Bisa nggak aku mendidiknya? Bisa nggak aku membesarkannya? Depresi begitu melahirkan. Mau nunggu 2035 juga sekarang sudah jadi. Ya. Saya paling-paling hanya bisa berkata dengan sebuah kesedihan, ya sudahlah, dari waktu ke waktu kita akan berhadapan dengan berita buruk. Kalau pemuda akan selalu mengeluarkan berita baik, tapi kalau remaja, ya, generasi yang tidak produktif, bahkan konsumtif. Kalau konsumtif masih bagus.
Ini juga destruktif, merusak. Tahun 1951 Indonesia masih punya Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia nomor 1 tahun 51. Yang bunyinya putra-putri Indonesia yang berusia 15 tahun sudah harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Keren undang-undang kita tahun 51. Tahun 51 seorang laki-laki 15 tahun sudah bisa bilang sama ibunya, "Bu, ini ada sedikit uang, Bu, buat beli sirih." 15 tahun, Bu. Sekarang 25 tahun, ayah uang kuliah mana ya? Kualitasnya benar-benar berbeda. Ya. Bingung dengan identitas, mereka pun menamakan dirinya, benar ya, generasi galau gitu. Bingung dengan identitas, bingung dengan status, bingung dengan posisi sosial. Generasi banci sosial. Menghadapi remaja sama sulitnya dengan mencarikan WC buat bencong. Dikasih WC cewek, ceweknya kabur semua. Dikasih WC cowok, bencongnya protes, "Gua kan cewek," katanya. Sesulit itu mendidik para remaja. Saya kasihan dengan guru-guru SMP kita, kasihan dengan guru-guru SMA kita. Berhadapan dengan generasi yang gak jelas jenis kelaminnya dan metode pendidikannya gak ada. Kalau di SD ada metode pendidikannya namanya pedagogi. Kuliah ada metode pendidikannya namanya andragogi, pendidikan orang dewasa. Remaja gak punya metode pendidikan. Sudahlah generasinya membingungkan, metodenya pun tidak ada. Kasihan guru-guru SMP SMA kita. Karena kasihan itu maka kemudian 8 tahun yang lalu saya buatkan metode darurat namanya remagogi. Metode pendidikan untuk para remaja agar dia segera menjadi pemuda, secepat mungkin menjadi pemuda. Karena kalau kita pertahankan remaja ya pilihannya adalah mereka tawuran. Atau kalau nggak tawuran bikin geng motor, atau terjebak dengan narkoba, atau seks bebas. Urusannya dengan nafsu yang belum bisa dikendalikan oleh akal karena akalnya belum akil. Itu saja. Yeah. Tahun 2018 transaksi narkoba di Indonesia mencapai 1.200 triliun. Karena remaja-remaja itu butuh pelarian. Dia udah berhadapan dengan sekian banyak masalah, tapi belum siap menghadapi masalah itu. Ya cari pelarian ke narkoba. Kenapa mereka butuh geng motor? Mereka belum punya identitas pribadi, siapa aku. Terpaksa mereka butuh identitas kelompok. Ya. Nah, yuk, mohon maaf. Mereka butuh identitas kelompok. Penelitian ITB, penelitian alumni ITB mengatakan 73% sarjana ITB merasa dirinya salah jurusan. Udah sarjana pun belum bisa menjawab pertanyaan siapa aku dan apa jurusan yang cocok untukku. Udah sarjana. 73% sarjana ITB merasa dirinya salah jurusan. Saya lompat-lompat saja barangkali ya. Jadi remaja adalah mana orang-orang yang standing positionnya nggak jelas. Anak-anakkah? Bukan. Dewasakah? Belum. Secara fisik udah dewasa. Secara mental belum dewasa. Malu kita dengan lagu Indonesia Raya kita. Lagu Indonesia Raya aja bilang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa dulu yang dibangun, bukan badan. Sekarang luar biasa badan itu dibangun, tapi kalau jiwa tidak. Anak kita seperti yang dikatakan oleh Wong Tegal yang bernama Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, pendidikannya makin lama makin lembek. Ya.
Umur 7 tahun manusia udah bisa berpikir. Tapi apa yang kita katakan pada anak-anak kita? Kamu nggak usah mikirin macam-macam. Kamu nggak usah punya banyak pikiran. Belajar aja yang rajin. Fokus konsentrasi. Kami biayai kamu dan fasilitasi kamu dengan baik. Dilarang berpikir, dilarang mikirin macam-macam, agar kamu fokus belajar saja. Gimana mau akil? Akil artinya berakal, akal artinya berpikir. Tapi sekarang orang tua kompak dengan sekolah. Jangan berpikir macam-macam. Agar kamu berprestasi, ranking bagus, dapat di SMP terkemuka, SMP favorit, nanti begitu SMP jangan mikirin macam-macam, nggak usah mikirin nyuci baju, masak sendiri, nyari duit sendiri, fokus aja belajar. Agar diterima di SMA favorit. Ketika diterima di SMA favorit, juga diajarkan fokus, nggak usah mikirin macam-macam, nggak usah mikirin Palestina, nggak usah mikirin bangsa, fokus aja belajar yang rajin, ya. Agar diterima di perguruan tinggi ternama, nggak usah pakai nyari duit nyuci baju, udah ada yang laundry kok, ya. Agar diterima kamu di perguruan tinggi ternama. Nanti begitu masuk perguruan tinggi, fokus aja kuliah. Nggak usah jadi aktivis, nggak usah ikut-ikutan demo, nggak usah mikirin bangsa, nanti nilaimu berantakan. Mendingan fokus aja belajar, lulus cepat, kemudian kerja, kemudian nikah. Akibatnya apa? Mahasiswa hari ini adalah remaja yang terjerumus dalam kehidupan orang dewasa. Nggak siap menghadapi masalah. Kita lanjut ya. Padahal dalam ajaran Islam sebagaimana tadi yang dinyatakan, akil balik itu satu kesatuan kok. Kalau yang namanya akil itu ya balik. Kalau yang namanya balik itu ya akil. Dalam hukum Islam ketika orang disebut balik ya otomatis dia akil. Begitu menyatunya antara akil dan balik ini. Sepenuhnya dewasa bukan remaja. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita tinggalkan istilah remaja itu. Karena yang benar adalah pemuda. Mari kita sadari bahwa kata remaja bahkan baru ada dalam kamus bahasa Indonesia sejak tahun 60-an. Dulu yang ada pemuda kok. Bangga dengan panggilan Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Syahrir, Bung Tan Malaka, Bung Yamin, pemuda. Ayah bunda, Hos Cokro Aminoto 18 tahun mendirikan Syarikat Islam. Ayah bunda, Buya Hamka 16 tahun merantau sendirian ke Mekah menuntut ilmu. Ayah bunda, Tan Malaka 15 tahun berangkat sendirian ke Belanda mengambil ilmu hukum. 15 tahun. Ayah bunda, peserta Kongres Pemuda bulan Oktober tahun 28 rata-rata umurnya 14 tahun yang menghasilkan Sumpah Pemuda itu. Ayah bunda, Sudirman 24 tahun menjadi jenderal. Usama bin Zaid 17 tahun menjadi jenderal. Muhammad Al-Fatih 22 tahun menaklukkan Konstantinopel. 22 tahun Bung Karno berpidato memukau di depan parlemen Belanda. Indonesia menggugat. Jangan kita katakan zaman sudah berubah. Kita yang membuat generasi itu seperti itu sekarang ini.
Yang namanya akil balik itu matang fisik, matang mental. Nggak mungkin lah. Betapa berbahayanya. Fisik udah matang, tapi mental kok nggak matang. Kasihan fenomena yang terjadi di Sulawesi Barat. Pernah satu ketika laki-laki 10 tahun menghamili gadis 9 tahun. Karena secara fisik memang sudah balik, makanya bisa menghamili. Tapi ya Allah 9 tahun dan 10 tahun. Menurut undang-undang pelaku kriminal di bawah 12 tahun belum bisa dihukum sehari pun. Kedua keluarga ini hanya bisa didamaikan oleh polisi. Sehingga ibu sang gadis hanya bisa menangis terseduh-seduh. Gak mungkinlah aku menikahkan anak gadisku dengan laki-laki ingusan 10 tahun ini. Biarlah kalau nanti cucuku hamil, aku yang akan membesarkannya dengan tangisan yang terus berurai di depan orang, di depan polisi. Inikah yang ingin kita lakukan? Ya. Nah, ya. Akil balik artinya bertanggung jawab. Seandainya anak kita didik tanggung jawab, tentu dia akan mikir akibat-akibat dari perbuatannya. Tapi seringkali yang terjadi sekarang, anak yang berbuat, orang tua yang bertanggung jawab. Padahal tanggung jawab itu udah bisa diajarkan dari kelas 1 SD. Kelas 1, 2, 3 didik tanggung jawab individual. 4, 5, 6 didik tanggung jawab sosial. Anak kelas 1 pulang sekolah, tas buang seenaknya, sepatu buang seenaknya, baju buang seenaknya, buku buang seenaknya. Lalu orang tua yang merasa bertanggung jawab untuk mengumpulkannya besok agar dia bisa masuk sekolah. Kenapa nggak dibiarkan saja? Enggak. Nanti kalau dia nggak bisa bikin PR, nanti dia dimarahi oleh gurunya. Aku nggak siap. Kenapa memang kalau dimarahi? Luar biasa pendidikan saat ini. Bahkan anak sekedar dimarahi guru nggak boleh sekarang. Di Surabaya, di sebuah sekolah di mana saya jadi konsultan di sana. Suatu ketika hujan lebat dan angin, air masuk ke dalam kelas. Guru meminta murid-murid untuk mengepel. Besoknya orang tua datang. Pak, kami bayar mahal-mahal di sini bukan agar anakku jadi jongos ya. Sambil mendelik ke mata guru. Bukankah banyak sekarang orang tua durhaka terhadap guru? Ketika dilaporkan pada saya bilang dengan segala hormat Pak Kepala Sekolah, keluarkan anak itu. Keluarkan anak itu. Kok bisa ada kalimat kami bayar mahal bukan agar anak kami jadi jongos di sekolah ini. Kita dulu Pak biasa hari piket bawa sapu dari rumah, bawa ember dari rumah, bawa kain pel dari rumah. Oh sekarang nggak bisa, kami udah bayar mahal-mahal. Saya bilang sama ibunya waktu itu, Bu, ibu bayar mahal agar anak ibu dididik sebaik-baiknya, bukan agar anak ibu dilayani sebaik-baiknya, Bu. Sopan dikit lah sama guru, saya bilang. Ya. Nah, ini masih. Ya. Siapa bilang orang tua bayar guru mahal? Yang saya tahu guru mensubsidi orang tua, saya bilang. Karena gaji guru paling rendah harusnya 100 juta sebulan. Kalau sekarang guru itu dibayar 10 juta, berarti guru mensubsidi per bulan seorang guru 90 juta. Dan guru sudah resmi menjadi profesi ke-8 di Indonesia, saya bilang. Sebagaimana saya sebagai seorang psikolog, saya sebagai seorang konsultan.
Seandainya saya menjadi konsultan di Ihsaniyah ini dibayar mahal, apa kerjaan saya? Memarah-marahi ketua yayasan. Loh, saya konsultan kok, memang dibayar untuk ngomel. Ya. Salah satu tugas guru ya mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kembali ya, akil balik itu artinya mukallaf, siap memikul beban syariat, makanya dia disebut mukallaf. Yang terjadi sekarang ini lucu, kenapa akil itu terlambat, taklifnya diajarkan, mukallafnya nggak disiapkan, akilnya nggak disiapkan. Sholatnya diajarkan, puasanya diajarkan, ngajinya diajarkan, tahfiznya diajarkan, zikirnya diajarkan, infaknya diajarkan. Tapi kedewasaan nggak diajarkan. Padahal sholat, puasa, ngaji segala macam itu baru wajib bagi orang yang akil balik. Itu kan sama saja, orang diajarkan teknik-teknik angkat besi, tapi kuda-kudanya nggak disiapkan, otot pahanya nggak dikuatkan, pergelangan tangannya nggak dilenturkan, bisep dan tricepsnya nggak disiapkan, patah itu nanti. Kenapa ibadah itu menjadi beban bagi anak-anak kita? Karena ibadah itu taklif, dia memang beban, tapi dia akan menjadi ringan kalau mukallafnya nggak disiapkan. Pendidikan Islam kita terkesan sekuler. Ada kurikulum sholat, tapi tak ada kurikulum tanggung jawab. Apakah dalam ajaran Islam tidak ada tanggung jawab itu? Ada kurikulum puasa, tapi kenapa tidak ada kurikulum berpikir untuk menjadi berakal akil? Itu diantara kemampuannya adalah berpikir. Anak dididik untuk mengaji, tetapi kenapa tidak ada kurikulum untuk kemandirian? Apakah kemandirian bukan bagian dari ajaran Islam? Nah, saya lompat saja, saya ingin memberikan sebuah komparasi, perbandingan ya. Pertama, akil itu adalah dewasa mental, itu buah dari pendidikan. Balik adalah dewasa fisik, pengaruh dari nutrisi. Tadi saya sudah katakan overnutrisi, termasuk nutrisi yang buruk ya. Makanan yang suntik hormon, buah yang kita impor, dan saya yang sekarang kita impor dari Tiongkok, itu hasil dari rekayasa genetika, rekayasa transgenetik, pakai kode TX itu, pakai DNA babi. Itu yang dikonsumsi anak kita. Mata yang sering menyaksikan video porno, maka dia akan mudah lebih cepat baliknya. Dan banyak hal. Bahkan saya mengatakan, anak kecil di bawah 7 tahun kok diajarkan calistung. Calistung itu kan hormonnya baru muncul di umur 7. Tapi karena diajarkan calistung di umur 5, terpaksalah hormonnya muncul dengan cepat. Akibatnya cepat lagi baliknya. Kedisiplinan itu diajarkan di umur 7. Sekarang kedisiplinan sudah diajarkan di TK di umur 5. Akibatnya hormon kedisiplinan yang wajarnya muncul di umur 7, akhirnya lebih cepat lagi muncul di umur 5. Ini yang sering kali terjadi. Hal-hal yang tidak perlu dipercepat, malah kita percepat. Hal-hal yang perlu dipercepat dilakukan, malah tidak dilakukan. Anak 7 tahun sudah mampu berpikir, tapi kita larang berpikir yang berat-berat. Jadi ada hal-hal yang lucu sebenarnya ya. Dilarang berpikir. Ya, jangan punya banyak masalah, nanti terganggu sekolahmu. Ya akibatnya begitu mahasiswa dia nggak siap dengan segala macam pikiran. Yang ada ya sudah bunuh diri. Kemudian ya, akil itu menyebabkan berkembangnya akal, balik itu menyebabkan berkembangnya nafsu.
Ini dua-duanya mesti satu paket loh. Nggak boleh nafsu duluan baru akal atau akal duluan baru nafsu. Mesti berbarengan. Ya. Makanya disebut akil karena berakal. Nafsu kata Imam Al-Ghazali ada dua. Pertama syahwat, nafsu untuk bersenang-senang, atau ghadab, agresivitas, termasuk membunuh, membuli. Sekarang kita berhadapan dengan fenomena bully. Kenapa bully makin lama makin keras nggak karu-karuan? Iya, karena nafsu itu termasuk nafsu agresivitas sudah tumbuh tidak dikendalikan oleh akal. Sudahlah begitu, kenapa bulinya makin lama makin keras? Karena pendidikan itu terdiri dari asah, asih, asuh. Rumah sekarang tidak tega mengasah anak. SD sekarang tidak tega mengasah anak, padahal pendidikan itu asah, asih, asuh. Akibatnya apa? Allah bisikkan ke anak-anak kita, kalian saja saling asah. Orang tua kalian tidak mengasah kalian, guru kalian tidak mengasah kalian karena takut sama orang tua. Sudah, kalian saling asah. Bully makin menggila. Seandainya mereka kita asah di rumah, diasah di sekolah, tentu tidak perlu lagi di antara mereka juga saling asah. Tapi sekarang kita diperkenalkan dengan sekolah ramah anak. Yang benar adalah sekolah ramah masa depan anak. Satu-satunya pendidikan yang keras itu hanya di SD. Kalau di SD sudah tidak dilakukan juga pendidikan yang keras itu, lalu kapan? Karena di TK nggak boleh pendidikan keras. Usia TK adalah anak dijadikan raja, kata Sayyidina Ali. Di SMP sudah terlambat melawan mereka nanti kalau dikerasin. Karena mereka ingin diperlakukan sebagai teman, bukan sebagai budak, bukan sebagai tawanan. Satu-satunya kesempatan mereka dididik dengan cukup keras adalah di SD. SD pun sekarang dilarang. Lalu kapan waktunya? SD adalah candra di muka. Seharusnya SD adalah candra di muka. Harusnya SD adalah tempat orang tua menitipkan teganya kepada anak. Pak Guru, Bu Guru, aku memang harus tega mendidik anak, tapi kenyataannya aku nggak tega, Pak Guru. Aku titip tega ya. Tolong agak dikerasi sedikit lah. Sama seperti dokter. Dokter itu kalau nyuntik anak orang itu wah tega betul, tapi kalau nyuntik anak sendiri nggak tega. Tapi dia titipkan teganya ke dokter lain. Hei teman, tolong suntik anakku karena aku nggak tega nyuntik dia. Begitu juga harusnya sikap antara orang tua dengan sekolah. Sekolah adalah tempat menitipkan tega. Kesempatannya cuma di SD. TK terlalu lunak untuk ditegai, jangan, kasihan. SMP udah terlambat. Ya. Nanti mereka akan melakukan perlawanan. Zaman dulu orang membawa anaknya ke pesantren. Di tangan kanan ada beras, di tangan kiri ada rotan. Pak Kiai, ini beras untuk makan anakku selama mondok, ini rotan untuk mukuli anakku selama mondok. Sekarang tangan dari guru-guru kita dibelenggu. Kalau keras dikit bisa dilaporkan ke polisi, bisa dilaporkan ke Komnas Anak. Ya. Nah, akil itu fungsi tanggung jawab, balik itu fungsi reproduksi. Akil itu adalah mandiri dan bertanggung jawab, dan balik itu adalah life instinct and death instinct. Saya ingin mengatakan karena waktunya sudah habis ya. Balik yang terlalu cepat, kebanyakan kesalahannya ada pada bunda. Bunda sekarang tuh lebay. Lebay dalam nutrisi dan lebay dalam proteksi.
Sampai-sampai saya juga ada seorang bunda di Magelang yang mengatakan kebingungannya dengan dirinya sendiri. Ustadz, ada apa dengan saya ya? Kenapa, Bu? Dulu waktu saya masih kecil sebagai seorang perempuan, ayah saya meminta saya dari Magelang ke Semarang sendirian naik bus. Sekarang anak saya sekedar dari Magelang ke Muntilan yang cuma 10 menit itu saya nggak izinkan. Sebegitu lebaynya. Ada apa dengan saya? Kita selalu mengatakan ya beda dong dulu dengan sekarang. Sekarang kan banyak kendaraan, sekarang kan banyak penculikan, sekarang banyak penganiayaan. Padahal kita lupa, pada zaman yang berbeda Allah pun memberikan kemampuan yang berbeda. Ketika dulu jalanan sepi, menyeberang jalan menjadi begitu mudah, Allah berikan kemampuan menyeberang jalan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika sekarang jalanan begitu ramai, menyeberang jalan begitu sulit, maka juga Allah memberikan potensi kemampuan menyeberang jalan yang lebih canggih daripada kita dulu. Kita lupa dengan itu semua. Bahwa Allah memberikan potensi pada manusia disesuaikan dengan masalahnya, kebutuhannya, dan tantangannya. Nggak sama dari waktu ke waktu. Orang yang hidup di pantai diberikan kemampuan untuk menghadapi masalah pantai. Orang yang hidup di gunung Allah berikan juga kemampuan untuk hidup di gunung. Mari Bunda, saya habis Idul Adha kemarin berpesan kepada para bunda, sudahkah kita sembelih Ismail kita? Masihkah kita percaya bahwa Allah adalah pelindung terbaik dan penolong terbaik bagi anak-anak kita? Pertanyaan yang mesti dijawab dengan nurani. Ketika kita tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai pelindung anak kita, Dia pun lepas tangan. Kau tak percaya padaku? Silahkan. Engkau lindungi anakmu sendiri dan kondisinya menjadi lebih berbahaya. Sama seperti saya katakan, ayah bunda, ketika Allah memberikan amanah berupa anak, Allah pasti memberikan kompetensi bagaimana cara mendidik anak sebelumnya. Karena nggak mungkin Allah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Allah ilhamkan tuh gimana caranya didik anak. Mari kita gali. Tapi ketika kita mulai tidak percaya dengan ilham itu, kita lebih percaya dengan ilmu parenting yang datang dari Ustadz Adriano Ruspi. Hati-hati, ilmu itu Allah cabut kembali. Allah kembalikan ke Lauhil Mahfuz. Sambil mungkin Allah mengatakan, silahkan belajar kepada Adriano Rusfi, aku sudah lepas tangan. Karena ilmuku rupanya tidak secanggih ilmu Adriano Rusfi. Hati-hati. Allah maha pencemburu. Allah punya sifat al-ghayyur, pencemburu. Dan kemudian yang kedua, ya, akil yang kalau balik yang terlalu cepat karena bundanya lebay, akil yang terlambat karena ayahnya abai. Seperti sekarang ini berapa orang ayah ya? Banyak yang lupa. Pendidikan anak tugas ayah. Semua ayat-ayat di tokoh-tokoh pendidikan anak di Al-Quran para laki-laki. Tadi ayat pun yang dibaca itu kisah tentang Luqman. Nggak mau ikut Luqman, Ibrahim tetap laki-laki. Nggak mau tertarik dengan Ibrahim, Imran itu juga laki-laki. Nggak mau Imran, Yakub laki-laki, Zakaria juga laki-laki. Ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah bapaknya. 2 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah ibunya. 1 dari 17 ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah kedua-duanya. 85% ayat Allah tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah ayahnya. Ayahnya sekarang abai, tak mau hadir dalam acara-acara parenting dan sebagainya.
diingatkan dalam satu hadis yang sangat terkenal, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Setiap anak terlahir dalam fitrah, ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, disebut di situ abawa. Titip pesan untuk para ayah ya bunda ya, bahwa di akhirat kelak yang akan ditanya tentang anak-anak kita adalah ayahnya, bukan bundanya. Bundanya nggak ditanya. Mungkin bunda capek di dunia dalam mendidik anak, tapi ayah capek di akhirat dalam bertanggung jawab tentang pendidikan anak. Di akhirat juga memang manusia itu menyalahkan ayahnya kok. Kenapa kamu durhaka? Nah tabi'u aba'ana, kami durhaka karena kami mengikuti bapak-bapak kami. Dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani, Rasulullah bersabda, sejengkal anak gadis kita keluar rumah tanpa menutup aurat, sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu jahanam, ayahnya. Dan wahai para ayah, ayah terancam tak mendapatkan doa anak soleh jika ayah tak turut mendidik anak di masa kecil. Karena syarat mendapatkan doanya anak soleh adalah kama rabbayani shaghira. Karena keduanya telah Rabbaya rubu tarbiyah Rabbayani shaghira, karena keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Sekarang kita berhadapan dengan fenomena bunda lebay, ayah abai, lahirlah generasi alay, generasi remaja. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, saya teringat yang akil yang terlambat karena ayah yang abai, balik yang terlambat karena bunda yang lebay. Iya, akhirnya menciptakan generasi alay. Mungkin insya Allah kapan waktu kita bikin seminar itu kali ya Ustaz. Ya, kayaknya 1 jam itu gak terasa ya. Iya, ini baru kita buka saya rasanya cuma 5 satu menit. aja. Iya. Wow, ini belum ditanya udah pada tanya apa, udah pada angkat tangan semua. Saya bingung ini. Aduh ya Allah. Coba ulang ya yang paling cepat. Saya buka mungkin, satu penanya. Mungkin ya Ustadz Aat yang menunjuk saja. Iyalah Ustadz Aat yang pilih aja deh biar adil. Ya yang menunjuk Ustadz saja. Ya yang mau nanya. Saya ingin memilih ayah. Ayah. Ya silakan. Ayah, mohon untuk pertanyaannya yang singkat, padat, jelas. Nanti kalau singkat bisa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif, hipnoterapi. Ada poin yang menurut saya kurang setuju berkaitan tentang akil sangat terlambat. Ada sosok fatherless, kehadiran ayah yang tidak mendampingi tumbuh kembang anak. Saya ngomong pakai emosi karena saya sering berhadapan banyak orang tua punya inner child, itu latar belakangnya karena kurang bonding dengan orang tuanya. Jadi saya mendidik kedua anak saya yang cowok, bawa masuk dunia anak ke dunia orang tua, agar anak tuh bertumbuh kembang tidak liar. Yang pengen saya tanyakan, seberapa besar dampak comfort zone yang diciptakan oleh ayah untuk tumbuh kembang anak? Karena Ustadz menyampaikan di sini fatherless dan comfort zone. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah. Mohon izin Ustadz untuk memberikan door prize yang ini ya. Silakan Ustadz dijawab. Ya. Oke ya. Mudah-mudahan tadi karena suaranya agak pecah, mudah-mudahan saya bisa nangkep ya. Soal comfort zone ya. Dan yang dimaksudkan comfort itu apa? Kalau pengertian comfort itu adalah penuh cinta, harus itu sangat berpengaruh. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan comfort itu penuh nyaman, itu yang sebenarnya kurang tepat ya. Karena begini, pertama, sebenarnya salah satu penyebab kenapa anak-anak zaman sekarang terlambat dewasanya, karena kehidupan itu terlalu nyaman baginya.
terlalu nyaman. Terlalu banyak orang tua sekarang yang mengatakan begini, aku ini dulu orang susah karena ibumu, nenekmu itu dulu miskin. Kami uang, kami berusaha, kami jungkir balik, lalu kami sukses. Tapi ditutup dengan kalimat, cukuplah kami yang menderita. Ini bahayanya. Kalian tidak perlu menderita seperti kami menderita. Kalian belajar aja yang rajin, dengan fasilitas cukup, nggak usah macam-macam. Ayah dengan fasilitas terbatas aja sudah bisa sukses, apalagi kalian dengan fasilitas yang cukup harusnya lebih sukses lagi. Padahal kunci sukses adalah perjuangan. Terlalu banyak orang tua yang dulu hidupnya berjuang lalu sukses, tapi rupanya dia dendam dengan perjuangan masa lalu. Dia kemudian tidak ingin mewariskan perjuangan itu kepada anak-anaknya. Kalau itu yang dimaksudkan comfort, itu adalah sebuah kekeliruan. Ya. Karena apa? Allah pun menyindir sebenarnya. Wahadainahu najdain falaktahamal aqobah. Kami tunjuki manusia dua jalan, sayang dia sayang disayang, dia tidak memilihkan jalan yang mendaki lagi sulit. Di surat Al-Baqarah 214 Allah mengingatkan, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin tahfidzul Quran, rajin zikir, tidak pernah menderita, tidak akan masuk surga. Tolong dibaca nanti suratnya dipulang ya ayah bunda ya. Siapa tahu saya salah menerjemahkannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wa dharra wa zulzil hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian merasa surga padahal belum kalian derita apa yang telah diderita oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka dulu ditimpa kesusahan, kesulitan, dan gonjang-ganjingnya hidup, sampai Rasul dan orang-orang beriman bersama mereka berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Begitu beratnya. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat berat, amat dekat dari puncak penderitaan. Jangan sampai kita diingatkan berkali-kali dalam Al-Quran, jangan kita meninggalkan anak-anak yang lemah sepeninggal kita. Didik dia, tempa dia, wariskan jalan perjuangan itu, wariskan jalan kesulitan itu. Ya. Sebenarnya sudah banyak orang yang berbicara berkali-kali tentang ini. Sekali lagi, maka jangan pernah dendam dengan masa lalu. Kita sukses lewat jalan kesulitan, wariskan jalan kesulitan itu kepada anak-anak kita. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Cerita dari teman-teman saya dari kalangan Tionghoa, yang bapak-bapaknya itu konglomerat, rata-rata sama kok. Anaknya diajarkan berjuang. Nah, tapi kalau jalan comfort yang dimaksudkan adalah jalan cinta, oh itu harus ya. Seorang ayah misalnya, seorang ayah yang baik itu adalah ayah yang dicintai, dihormati, ditakuti. Tapi ingat persentasenya, 60% cinta, 30% hormat, cukuplah 10% takut. Karena kekuatan dasar itu cinta. Ibu segalak-galak apapun seorang ibu, kalau dia galak dengan cintanya, jangan takut bu. Jangan takut ada luka pengasuhan. Ya. Kalau cinta yang menjadi modalnya, karena cinta itu yang akan menjadi obat. Banyak kok pendidikan yang salah yang kita lakukan, tapi dengan cinta itu semua terobati. Ya. Nah jadi ini memang panjang ceritanya, tapi minimal barangkali. Sementara kalau ada yang punya buku saya tentang mendidik generasi akil balik, ya mungkin dari situ dulu dibaca. Tadi ada
kapan mungkin suatu ketika kita akan bikin seminar lagi, karena boleh jadi ya sesuatu yang terlalu singkat semacam ini nggak utuh. Betul. Mungkin juga ada kesalahpahaman dan sebagainya. Nanti kita lengkapi. Sementara itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.